Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan karunia dan nikmat kepada kita semua. Yang senantiasa membimbing kita untuk beribadah, memberikan kekuatan dan pertolongan untuk melakukan berbagai ketaatan dan aktivitas harian kita. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menikmati keindahan, keberkahan, kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, mencurahkan, mengkaruniakan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, keamanan, sehingga kita lebih maksimal untuk beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan, manfaatkan kesempatan yang mulia, waktu yang sungguh sangat agung sekali kita bisa bersua kembali dengan Ramadan yang penuh berkah. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, uswah dan qudwah kita di dalam beribadah, di dalam salat, di dalam berpuasa, di dalam bersedekah, dalam seluruh kebaikan. Nabiyyina wa habibuna wa sayyiduna wa syafi'una indallahi yaumal qiyamah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad. Kemudian kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, yang merupakan edisi kajian tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jika sebelumnya kita telah membahas perkara asma wa sifat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan asma'illahi wa sifatih, tauhid asma wa sifat. Kemudian kita telah memulai satu pertemuan membahas kitab Ma'arijul Qabul. Akan tetapi ternyata kitab tersebut juga telah dibahas oleh salah seorang ustaz. Alhamdulillah, tentu ustaz tersebut yang lebih mumpuni dalam bidangnya. Maka oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kita membahas kitab yang lain yang juga berkaitan dengan akidah. Akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Kita akan membahas akidah salah seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, yang merupakan guru dari Imam Syafi'i rahimahullah, yang merupakan salah seorang dari tabi'in, yang ayah beliau merupakan tabi'in dan kakeknya merupakan seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Yang menjadi referensi kita atau buku atau kitab rujukan kita dalam akidah Imam Malik rahimahullah
adalah ringkasan dari disertasi yang ditulis oleh seorang doktor di Universitas Islam Madinah, yaitu yang judul disertasinya adalah Manhaj Imam Malik fi Itsbati al-Aqidah. Manhaj Imam Malik fi Itsbati al-Aqidah, yang ditulis oleh Dr. Su'ud bin Abdul Aziz Ad-Da'jan, yang merupakan juga salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah pada saat ini. Kemudian kitab tersebut diringkas oleh beliau karena disertasi tentunya panjang, kemudian diringkas dan hanya menyebutkan nukilan perkataan Imam Malik rahimahullah dalam pembahasan demi pembahasan yang berkaitan dengan akidah, tanpa ada komentar atau penjelasan. Nah, akan tapi disebutkan, dikhususkan perkataan Imam Malik saja, sebagaimana juga salah seorang dari para ulama atau para dakatir atau doktor di Jamiah Islamiyah telah menulis kitab Aqidah atau Manhaj Imam Syafi'i fi Itsbati al-Aqidah, dan dahulunya kita telah pernah membahas akidah tersebut. Nah, telah kita membahas kitab Manhaj Imam Syafi'i fi Itsbati al-Aqidah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil, Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil, hafizahullah wa matta'ahu bis-sihah. Kenapa kita harus membahas akidah para imam ahli sunnati wal jamaah? Terutama para imam yang merupakan rujukan dalam perkara akidah, begitu juga dalam perkara ibadah. Kita mengenal madhab Imam Malik, yang sebelumnya madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan mereka para ulama ahli sunnah dalam berakidah tentunya hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada perbedaan di dalam masalah akidah, kendati terdapat perbedaan dalam sisi pandang ijtihad, memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah yang dikenal dengan al-masail al-fiqhiyah atau masail al-furu'iyah. Maka terdapat perbedaan yang semua mereka menginginkan kebenaran, ingin kembali kepada Al-Quran, ingin kembali kepada Sunnah, dan semangat untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin yang peduli dengan kajian tentang masalah fikih sering mengabaikan kajian tentang akidah para imam tersebut, sehingga muncul dalam berakidah para imam-imam atau ulama yang mengikuti salah satu dari madhab yang 4 tersebut, akan tapi akidahnya tidak mengikuti akidah imam yang mereka ikuti di dalam pembahasan masalah fikih. Dan ini tentunya sikap yang kontradiksi, sikap yang kontradiktif, yang tentu bertentangan dengan manhaj dan juga metode ahli sunnah di dalam mempelajari akidah, dalam mempelajari ilmu agama. Akidah tidak boleh berbeda, kendati dalam sisi pandang permasalahan fikih, di dalam masalah hal-hal furu'iyah, hal-hal yang ijtihadiyah, dalam perkara tersebut tentu masih diterima sikap toleransi, dan itu yang harus dikembangkan. Dalam masalah akidah tidak boleh ada toleransi. Kenapa demikian? Karena perkara akidah adalah perkara yang telah baku, perkara yang telah dijelaskan, perkara yang hanya berlandaskan teks, dalil-dalil yang nyata, tegas, sharih, sahih dalam penjelasannya, tidak menerima ijtihad. Dan alhamdulillah, akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, merupakan akidah
para imam al-sunnah, akidah para sahabat Nabi SAW, akidah para tabi'in, dan akidah imam-imam madhab yang diikuti oleh kaum muslimin. Maka kewajiban kita semua adalah untuk mengikuti para imam al-sunnah di dalam berakidah sebagaimana kita mengikuti mereka di dalam pembahasan fikih atau masalah-masalah ibadah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Jadi kitab yang ditulis oleh Dr. Saud bin Abdul Aziz Ad-Da'jan yang merupakan disertasi, yaitu Manhaj Imam Malik fi Itsbatil Aqidah, diringkas oleh beliau dengan judul Aqidah Al-Imam Malik. Aqidah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan ini insyaAllah akan kita pelajari, akan kita baca, dan kita berusaha untuk menjelaskan kepada kaum muslimin akidah salah seorang dari imam ahli sunnah wal jamaah, Imam Darul Hijrah. Beliau merupakan ulama, tokoh utama Madinah Nabawiyah di zaman tabi'in, yaitu Imam Malik rahimahullah yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Hal ini penting untuk dibahas dan sangat urgent untuk dikaji. Kenapa demikian? Karena Imam Malik bertemu dengan tabi'in, dan orang tua beliau tabi'in, dan kakeknya seorang sahabat. Tentunya akidah yang beliau pelajari, ilmu yang beliau dapatkan adalah akidah dan ilmu yang secara turun-temurun diwarisi oleh tabi'in dari tabi'in, kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat mendapatkan ilmu tersebut langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lagi alasan atau berbagai tuduhan yang dusta bahwa akidah yang kita pelajari, akidah kita imani, kita yakini akidah produk ulama-ulama di zaman atau di abad ke-8 atau di abad ke-13, atau seringkali kita mendengar ini akidah si fulan, ini adalah produk akidah si fulan, tidak dikenal sebelumnya, ini adalah madhab yang kelima, dan seterusnya, berbagai tuduhan yang disematkan kepada ahli sunnati wal jamaah, yang tentu demikian itu adalah sangat jauh dari nilai-nilai ilmiah yang berdasarkan fakta dan data yang valid, yang semuanya tertulis dalam referensi-referensi ilmu yang dikaji dan merupakan rujukan para ulama dan para penuntut ilmu di dalam mencari kebenaran. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Dan inilah yang akan kita mulai bahas insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Sebelum kita membahas akidah dan prinsip dasar akidah Imam Malik rahimahullah, tentunya ada baiknya kita membahas terlebih dahulu secara ringkas biografi singkat Imam Malik rahimahullah. Siapa beliau? Agar kita lebih mengenal beliau. Karena beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi akidah yang beliau pelajari, akidah yang beliau imani, itu yang diajarkan kepada murid-muridnya. Dan Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Sehingga akidah yang diyakini Imam Syafi'i sama dengan akidah yang diyakini gurunya, itu Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mendapatkan penjelasan tersebut dari tabi'in, dan tabi'in mendapatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kurun waktu antara Imam Malik dengan Rasul itu masih dekat. Bukan seperti kita di abad 1400 yang silam Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendahului kita. Berbeda dengan Imam Malik, beliau masih zaman tabi'in. Tayyib. Imam Malik rahimahullah, nama beliau dikenal dengan Imam Darul Hijrah.
Imam Daril Hijrah. Daril Hijrah itu Madinah, tempat berhijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunya beliau Abu Abdullah. Abu Abdullah itu kunya beliau. Namanya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith Al-Asbahi. Ya, Al-Asbahi yaitu dinisbatkan kepada Asbah, salah satu kabilah dari Himyar, dan Himyar merupakan salah satu kabilah dari Qahtan. Jadi nama beliau Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith Al-Asbahi. Ya, Al-Asbahi. Itu nama beliau. Beliau dilahirkan di Madinah An-Nabawiyah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdapat perbedaan ya di kalangan para ulama ahli sejarah kapan beliau dilahirkan. Akan tapi tidak keluar dari antara tahun 90 sampai 97. Ya, antara kedua tahun tersebut, 90 sampai 97 Hijriyah. Nah, jadi beliau masih atau hidup di zaman tabi'in. Tabi'in. Akan tapi Al-Imam Al-Qadhi Al-Iyad rahimahullah ya menjelaskan, ya memperkuat pendapat yang memilih pendapat yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriyah. 93 Hijriyah. Nah, dan pendapat yang demikian, pendapat tersebut itu juga yang dibenarkan oleh atau yang diterima oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Siyar, ya, Siyar A'lamu An-Nubala. Beliau menjelaskan bahwa Imam Malik rahimahullah dilahirkan pada tahun 93 ya 93 عام في سنة 93 بعد موت أنس خادم رسول الله SAW, setelah meninggalnya ya Anas, yaitu pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarga beliau, Imam Malik lahir, kemudian tumbuh menjadi besar, berkembang di keluarga yang mulia, keluarga yang cinta kepada ilmu, keluarga yang sungguh sangat menjunjung tinggi keilmuan, keluarga yang berakhlak mulia. Dan itu hal yang bukan hal yang aneh, karena beliau masih hidup di zaman tabi'in dan orang tuanya adalah seorang tabi'in dan kakeknya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang dikenal dengan semangat untuk beramal, semangat untuk belajar, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ya athar dari para salafus saleh, para tabi'in dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik min tabi'in, ahadu ruwatil hadis, salah seorang perawi hadis. Kemudian kakek beliau Malik dan kunyanya Abu Anas merupakan salah seorang kibarit tabi'in. Nah, baik. Tadi dikatakan beliau seorang ya tabi'in. Ada sedikit revisi bahwa Anas bin Malik itu orang tua beliau, ya. Malik bin Anas itu yang min tabi'in. Nah, adapun beliau adalah generasi setelah itu. Nah, kemudian Malik, kakek beliau, yang kunyanya Abu Anas, karena Anas adalah anak beliau, kemudian merupakan orang tua dari Imam Malik rahimahullah, merupakan ya salah seorang ya senior tabi'in yang telah meriwayatkan dari Umar, dari Talha wa Aisyah dan Abu Hurairah dan sahabat yang lainnya. Nah, adapun ya kakek beliau yang sebelumnya adalah Abu Amir bin Amr
yaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajmain. Ibu Imam Malik rahimahullah, ya, namanya adalah Al-Aliyah atau Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman Al-Azdiyah. Al-Azdiyah. Dan juga, ya, Imam Syafi'i, ibunya juga berasal dari kabilah Azdiyah. Dan seorang wanita yang mulia, dan beliau sangat, ya, memiliki andil yang besar dalam mengarahkan anaknya, yaitu Malik bin Anas, Imam Malik, untuk belajar ilmu. Ya. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan bahwa ibu beliau, Aliyah, rahimahullah, itu sebelum Imam Malik berangkat kepada majelis ilmu, mempersiapkan Imam Malik memakaikan pakaian yang bagus, yang rapi, memakaikan sorban, kemudian diperintahkan, ya, kepada Imam Malik, sekarang pergilah ke majelis ilmu. Ya, pergilah wahai anakku kepada majelis Rabi'. Dan tatkala itu, ya, di Madinah An-Nabawiyah, Masjid Nabi, yang merupakan Rabi' Ra'i, merupakan ulama besar, ulama senior yang menyampaikan ilmu di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang demikian itu merupakan, ya, hal yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Imam Malik rahimahullahu ta'ala di dalam menuntut ilmu. Beliau orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam mengkaji, menuntut, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak, ya, beliau kecil. Berbeda dengan, ya, anak-anak kaum muslimin yang lainnya. Bahkan sebagaimana disampaikan tadi, begitu Imam Malik rahimahullah, ya, ingin pergi menuntut ilmu, maka beliau, ya, izin kepada ibunya sembari mengatakan, "Adhhabu fa aktubul ilma." Saya pergi ingin menuntut ilmu, maka kata ibu Imam Malik rahimahullah, "Ta'al falbas thiyabal ilmi." فألبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وأممتني فوقها ثم قالت اذهب فاكتب الآن. Jadi pakaikan pakaian yang sesuai dengan, ya, pakaian seorang penuntut ilmu, ya, kemudian dipasangkan juga mungkin peci atau yang sejenisnya menutup kepala. Kemudian setelah itu dipakaikan, ya, imamah, serban. Itulah dulu tradisi berpakaian, ya, kaum muslimin di zaman-zaman yang salafus saleh. Kemudian setelah itu ibu Imam Malik mengatakan, "Al-an idhab faktubil ilm." Sekarang pergilah menuntut ilmu. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa kita harus, ya, juga menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa menuntut ilmu, terutama Al-Quran dan hadis dan ilmu agama, hendaklah kita mempersiapkan mereka, pakaiannya, ya, kondisi dan keadaannya, sehingga ilmu tersebut, ya, mendapatkan tempat, ya, posisi yang mulia dalam diri seorang anak. Kemudian juga itu merupakan pengagungan pada ilmu, sehingga dengan demikian kemudahan demi kemudahan akan didapatkan, diraih oleh seorang penuntut ilmu bila seorang memuliakan ilmu. Karena sebagaimana dijelaskan sebagian ulama salaf, "Man lam yukrimil ilma la yukrimuhul ilmu." Barang siapa tidak memuliakan ilmu, maka ilmu juga tidak akan memuliakan dia. Ya, kemudian sebagian juga kata Imam Malik, "Kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi." Ibuku mengatakan, ya, atau memasangkan atau memakaikan kepadaku imamah, itu sorban yang dipakaikan di kepala, kemudian mengatakan kepadaku, "Idhhab ila Rabi'ah." Pergilah, ya, ke majlis Rabi'ah. Belajarlah dari beliau adab, ya, akhlak, adab, etika, ya, sebelum engkau mempelajari ilmunya. Ini juga, ya,
hal yang perlu diperhatikan. Pelajaran bagi kita semua bahwa kita wajib ya mendidik anak kita untuk beradab adab Islami, berakhlak yang mulia. Jangan sampai orientasi kita dalam belajar hanya menjadi anak yang cerdas, yang banyak hafalannya, yang kuat ya ingatannya, ya, yang mendapatkan predikat yang mungkin mumtaz, ya, atau menjadi mendapatkan nilai yang tinggi dalam belajar, banyak hafalannya, ya, akan tapi bobrok akhlaknya, ya, jauh dari akhlak penuntut ilmu. Tentu hal inilah hal yang sangat ya bertentangan dengan tujuan dari belajar itu sendiri. Oleh karena itu, pelajaran yang sangat berharga dari wasiat atau nasihat ibu Imam Malik pada Malik bin Anas rahimahullah, kata beliau, "Fata'allam min adabihi qabla ilmi." Ya, pelajarilah adab Rabi'ah, ini ulama besar yang hidup ya tatkala itu di kota Madinah. Pelajarilah ilmunya, adabnya sebelum pelajari ya, ilmunya. Bahkan sebagian ulama salaf pernah mengatakan kepada anaknya, la'an ta'allam atau la'in ta'allamta baban min al-adab ahabbu ilayya an tata'allama 70 baban min babil ilmi. Wahai anakku, jika satu bab dalam perkara adab, akhlak, etika kamu pelajari, ya, tentu hal itu lebih aku cintai daripada kamu mempelajari 70 bab dari pembahasan-pembahasan ilmu. Subhanallah. Kita di zaman sekarang ini, ya, terjadi krisis akhlak. Ya, dia berilmu, cerdas, banyak hafalannya, tapi akhlaknya bobrok. Ini sangat disayangkan. Maka tugas kita semua, para guru, ya, para ustadz yang mengajar sekolah, di pondok, pesantren, dan seterusnya, di perguruan tinggi, maka hendaklah hal ini menjadi prioritas kita, perhatian kita. Nah, karena ilmu dituntut dengan adabnya. Sehingga para ulama menulis kita tentang bagaimana adab penuntut ilmu. Adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri, adab kepada sesama, adab kepada ilmu, dan bagaimana adab di dalam ya mengkaji pembahasan, adab dalam menyampaikan ilmu, adab dalam berdiskusi, adab dalam bertanya, dan banyak sekali. Hal yang demikian itu ya tidak bisa dipisahkan dalam ya proses pembelajaran atau pendidikan, dan juga di dalam menanamkan nilai-nilai mulia pada anak didik kita semua. Para pemirsa rahimakumullah, ya, itu ya sekelumit ya di antara hal-hal yang berkaitan dengan kesungguhan Imam Malik rahimahullah di dalam menuntut ilmu. Bahkan Imam Malik rahimahullah, ya, begitu beliau sangat bersungguh-sungguh dalam mengkaji hadis, mempelajari hadis, meriwayatkan hadis Nabi SAW, ya, sampai-sampai beliau ya begitu keluar rumah, datang ke majelis ulama di kota Madinah tersebut, ya, beliau keluar ya di pagi hari, kemudian tidak kembali ke rumahnya kecuali di malam hari. Subhanallah. Wa kuntu ati ibnu Hurmus bukratan fama akhruju min baiti hatta al-lail. Aku mendatangi majelis Ibnu Hurmus, seorang ulama di Madinah, bukrah, pagi hari, ya, di awal waktu di pagi hari, kemudian saya tidak keluar dari rumahnya atau dari majelisnya kecuali di malam hari. Subhanallah. Sampai-sampai beliau, parmisa rahimakumullah, ya, di hari Lebaran, Yaumul Id, ya, hari di mana kaum muslimin, ya, datang saling ya mereka bergembira dengan Yaumul Id, ya, hari yang mereka menikmati kenikmatan yang halal, yang mubah, ya, hari mereka mengekspresikan kegembiraan mereka bersama, saling menyapa, saling bertemu, ya, sampai-sampai Imam Malik dalam kondisi seperti itu
beliau juga tidak merasakan kelezatan kecuali hanya dengan mendengar hadis. Disebutkan oleh beliau, Imam Malik rahimahullah, beliau sendiri yang menuturkan tentang dirinya, syahidul idah. Kemudian datang suatu ketika hari lebaran, hari raya. Faqultu hadzal yaum yakhlu fi Ibnu Syihab. Pada hari ini hari yang tentunya kosong, waktu yang kosong bagi Ibnu Syihab, seorang ulama hadis. Nah, fansarabtu minal musalla hatta jalastu ala babi. Kemudian saya keluar dari musalla. Musalla itu adalah tempat salat kaum muslimin hari Id, Kemudian hatta jalastu ala babi, sampai saya duduk di depan pintu. Kemudian saya datang ke rumah Ibnu Syihab dan duduk depan pintunya. Fasami'tuhu yaqul li jariyati, kemudian Ibnu Syihab mengatakan kepada jariyahnya, budaknya, unduri man 'alal bab, lihatlah siapa yang ada di depan pintu. Fanadharat fasami'tuha taqul, kemudian dia melihat. Kemudian saya mendengar jariyah tersebut mengatakan maulaka Ashqar Malik, yaitu yang ada di depan pintu adalah seorang Malik. Malik, yaitu Malik bin Anas. Qala adkhili, persilakan suruh dia masuk. Padakhaltu, kemudian saya masuk menjumpai Ibnu Syihab. Faqala ma araka ba'dan sarabta ila manzilik. Ma araka ba'du in sarabta ila manzilik. Saya tidak melihat kamu pergi pulang ke rumah setelah salat Id. Qultu la. Qala hal akalta syai'an? Apa kamu telah mencicipi sesuatu, telah makan sesuatu? Qultu la, tidak. Qala fat'im, fat'am. Sekarang makan dulu. Kan hari Id, lebaran, tidak boleh berpuasa lagi. Nah, kemudian qala la hajata li fihi. Saya tidak butuh makanan. Subhanallah. Saya tidak butuh makanan. Qala fama turid? Jika demikian, apa yang kamu inginkan, wahai Malik? Sekarang hari lebaran, Id. Apa kata Imam Malik? Subhanallah. Qultu tuhaddithuni. Saya ingin, wahai Ibnu Syihab, ya Syekh, ya Imam, engkau menyampaikan, mengajarkan kepada saya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadithni. Kemudian kata Imam Malik, fahaddathani 17 hadithan. Kemudian Ibnu Syihab meriwayatkan kepada aku, menyampaikan kepada aku 17 hadis. 17 hadis Nabi SAW dengan sanadnya langsung. Subhanallah. Kaum muslimin, anak kaum muslimin sedang bersenang-senang, bergembira di hari lebaran, hari Id. Tapi Imam Malik rahimahullah, beliau pergi menjumpai gurunya Ibnu Syihab dan menuntut ilmu dan memohon kepada Ibnu Syihab untuk mengajarkan kepadanya hadis Nabi SAW. Dan Ibnu Syihab rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu ulama'al muslimin jami'an mengajarkan kepada beliau, menyampaikan kepada beliau 17 hadis Nabi SAW. Subhanallah. Maka dari kisah yang kita sampaikan tadi, tidak heran bagaimana Imam Malik dijadikan oleh Allah, dipilih oleh menjadi seorang ulama panutan umat dan diabadikan ilmunya, pendapat-pendapatnya. Begitu beliau sangat cinta kepada hadis, sangat bersemangat dalam menuntut hadis, dan beliau sungguh adalah teladan bagi para penuntut ilmu yang datang setelah beliau. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Itu di antara hal yang berkaitan dengan kesungguhan Imam Malik di dalam menuntut ilmu. Adapun sifat beliau dan pujian ulama terhadap beliau sungguh sangat banyak sekali. Beliau merupakan panutan dan tauladan di dalam adab, di dalam kemuliaan, dalam muamalah yang baik, dan kemudian kecerdasan, kesolehan, ketaatan, sampai-sampai disebutkan inna syama'ilahu syama'ilus sahabat wa tabi'in. Akhlak, perilaku, sikap beliau, kepribadian beliau seperti kepribadian para sahabat dan tabi'in. Allahu akbar. Subhanallah. Imam Malik
Disebutkan bahwa syama'ilus sahabah wat tabi'in. Kepribadian beliau, akhlak, ya, sikap, perilaku, tutur kata, dalam berpakaian, dalam bermuamalah, dalam ketaatan, dalam ibadah, yaitu seperti sikap, kepribadian, akhlak, perilaku para sahabat Nabi dan tabi'in. Ini bukan suatu hal yang aneh. Karena beliau hidup di kota Madinah, masih banyak berjumpa dengan tabi'in, dan bahkan juga meriwayatkan dari tabi'in, ya, antara zaman beliau dengan zaman Rasulullah SAW belum terlampau jauh, ya, sehingga dalam sebagian hadis riwayat beliau, antara beliau dengan Rasulullah 2 perawi saja, ya, Nafi' dan Ibnu Umar, kemudian langsung pada Nabi SAW. Nah, maka tidak heran, tidak aneh jika perilaku, sikap beliau, etika beliau, muamalah beliau, tutur katanya, penampilannya, ya, kemudian ketaatannya, kecerdasannya, ya, seperti para sahabat Nabi dan tabi'in. Terlebih lagi kota Madinah yang masih penuh, ya, tinggal di sana, berdomisili di sana para sahabat Nabi SAW, anaknya para sahabat Nabi SAW, kemudian tabi'in, para ulama. Maka ini hal yang bukanlah suatu yang aneh dalam kepribadian dan kehidupan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sampai beliau, ya, digelari dengan al-aqil, orang yang cerdas, orang yang memiliki akal yang sempurna. Dikatakan oleh Rabi'ah, karena Rabi'ah idza ja'a Malik, Rabi'ah guru beliau, apabila datang Imam Malik ke majlis beliau, beliau mengatakan ja'a al-aqilu. Ja'a yaitu datang seorang yang berakal, memiliki akal yang cerdas dan sempurna. Ibnu Mahdi mengatakan laqitu arba'atan, Malikan wa Sufyan wa Syu'bah wa Ibnu Mubarak, fakana Malikun asyaddahum aqlan. Saya berguru kepada 4 orang, Malik, Sufyan, ya, Ats-Tsauri, wa Sufyan bin Uyainah, wa Syu'bah, wa Ibnu Mubarak. 4 orang, kemudian Malik merupakan orang yang paling, ya, cerdas akalnya, yang paling, ya, cemerlang akalnya. Nah, Imam Ahmad mengatakan, qala Malik, Imam Malik mengatakan, ma jalastu safihan qat. Tidak pernah saya duduk majlis dengan seorang yang bodoh, orang yang tolol, ya, selama-lamanya. Banyak sekali, ya, pujian para ulama tentang Imam Malik rahimahullah. Yang demikian itu bukanlah hal yang aneh dalam sosok kepribadian Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, Ibnu Majishun rahimahullah atau Imam Malik rahimahullah, ulama yang banyak ibadahnya dan solatnya, dan beliau sangat banyak ibadah sirnya, ibadah yang tersembunyi. Berbeda dengan manusia zaman sekarang ini, amalannya sedikit tapi lebih suka untuk dipublikasikan. Ini fitnah di zaman sekarang ini, ya, dan bagi media sosial yang ada di zaman sekarang ini jadi fitnah. Amalan sedikit, amalan tidak berkualitas, infaknya tidak seberapa, tapi subhanallah publikasinya, ya, share sana sini. Imam Malik kathirul amal fis sir, lebih banyak amalannya yang tersembunyi. Kathirul ibadah, banyak ibadah, banyak solat, subhanallah, ya. Kemudian kathirul amal fis sir, ini yang seharusnya untuk kita perhatikan. Lebih banyak kita menyembunyikan amalan kita daripada dipublikasikan, dipertontonkan. Kecuali amalan-amalan yang harus dan wajib untuk ditampakkan. Ya. Itulah rahasia sesungguhnya kemuliaan beliau. Ya. Imam Malik rahimahullah, ya, dikatakan Imam Ibnu Majishun, salah seorang ulama Malikiyah, wallah ma alimnahu illa bisalahin wa afaf.
demi Allah, kami tidak mengenal Imam Malik kecuali, ini salah seorang murid beliau, kami tidak mengenal Imam Malik kecuali dengan kesolehannya, wa'afah, dan ya keagungan jiwa beliau, ya, kemuliaan jiwa. Ibnu Wahab ya mengatakan, ya, saudari Imam Malik ditanya tentang Imam Malik, ya, ma kana syughlu Malik bin Anas fi baiti, apa aktivitas dan amalan Imam Malik di dalam rumah? Apa jawabannya? Qalat al-mushafu wat tilawah. Subhanallah. Al-mushaf wat tilawah. Mushaf ya Al-Quranul Karim, wat tilawah membaca. Berbeda dengan kondisi kita zaman sekarang ini. Ya, apalagi dengan berbagai media yang telah menyibukkan kita. Memang dahulu tidak ada. Ya. Tidak ada fitnah yang ada zaman sekarang ini. Subhanallah. Tapi begitulah Imam Malik rahimahullah. Mushaf wa tilawah. Quran, membaca, mentadabbur. Tatkala Imam Malik di sini dikatakan tilawah, bukan sedang membaca hurufnya. Ya, kebanyakan kita juga membaca hurufnya. Insya Allah berpahala, 1 huruf 10 kebaikan. Tapi tatkala dikatakan dalam kehidupan para ulama at-tilawah, itu mereka membaca, mentadabbur, ya, memahami isi kandungannya. Nah, begitulah kehidupan salafun as-salih. Bagaimana dengan kita? Silakan introspeksi diri sendiri. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini. Dan alhamdulillah sekarang kita di bulan Ramadan. Nah, mari kita perhatikan hal ini. Itu membaca, banyak membaca, ya, Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kemuliaan dan keagungan serta keberkahan kepada kita semua. Sa'id bin Al-Jaham mengatakan, kana Malik idza shalla as-subh jalasa bi majlisihi la yatakallam wa la yukallim ahadan hatta tatlu'a asy-syamsu fa idza tala'at ittasala ila halaqatihi. Imam Malik selesai melaksanakan salat subuh berjamaah, beliau duduk di majlisnya, duduk di tempat dia selesai salat, la yatakallam, tidak berbicara satu apapun kecuali apa? Wala yukallim ahadan, tidak berbicara, tidak mengajak seorang pun untuk berbicara sampai terbit matahari. Apabila terbit matahari, beliau baru ya berpindah ke halaqah majlis ilmunya. Apa yang beliau lakukan? Sebagaimana kita maklumi, di sana ada zikir-zikir di pagi hari dan di petang hari, dan itu yang dibaca. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik ingin meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyempurnakan zikir paginya terlebih dahulu sebelum beliau berbicara, ya, dengan yang lain atau mengajak seorang pun berbicara sebelum beliau memulai halaqah ilmiahnya. Dan itu yang kita dapatkan dalam kehidupan ulama salaf. Tidak ada dalam catatan hidup mereka, biografi kehidupan mereka, selesai salat subuh mereka tidur, tidak ada. Atau mereka mungkin kebablasan sampai ya kebablasan salat subuhnya. Tidak ada. Kehidupan mereka di pagi hari, ya, sebagian kata Nabi SAW, burika fi ummati bi bukurim, diberkahi kehidupan, ya, diberkahi umatku di waktu pagi harinya. Maka mereka memanfaatkan waktu di antara salat subuh sampai terbit matahari untuk berzikir, ya, menyempurnakan zikir pagi hari yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sekelumit ya tentang Imam Malik rahimahullah. Terakhir kata Imam Abu Bakar Al-Awsi Awaisi, qal kana Malik kathir al-qira'ah tawil al-buka. Imam Malik rahimahullah adalah seorang imam yang banyak qira'ah. Qira'ah apa maksud di sini? Qira'ah Al-Quran. Wa kathirul buka, tawilul buka. Kalau nangis panjang, ya, lama tangisan tersebut. Subhanallah. Inilah ulama yang menjadi panutan umat. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ulama, ya, panutan umat, tokoh masyarakat
Ini yang menjadi panutan, ya. Ini menjadi uswah dan qudwah, ya. Ini yang menjadi panutan kita di dalam belajar, dalam memahami ilmu, di dalam mentadabbur Al-Quran, di dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mari kita berusaha kembali meneladani mereka. Jangan ikuti manusia zaman sekarang ini. Apalagi mereka yang masih hidup, yang tidak aman dari fitnah. Sungguh sangat mulia sekali wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Man kana mustannan falistanna biman qad mat. Jadi barang siapa yang ingin mencontoh, meneladani, maka jadikan orang-orang yang telah meninggal, generasi yang telah meninggal, yang sebelum orang-orang yang baik sebagai contoh. Jangan ikuti, jangan dicontoh, manusia masih hidup. Fa'inal hayya la tu'man alaihil fitnah. Yang hidup ini tidak aman fitnah. Ya. Tidak aman terfitnah. Hari ini mungkin istiqamah, besok melenceng. Hari ini baik, besok menjadi orang yang bejat. Waliyazubillah illa marahimallah. Maka barang siapa yang mencontoh, contohlah para sahabat Nabi. Contohlah kaum tabi'in. Contohlah atba'ut tabi'in. Contohlah para imam-imam kaum muslimin. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan imam-imam yang lainnya. Ya. Dan tentunya contoh mereka semuanya, uswah dan qudwah mereka semuanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu contoh kita, itu tauladan kita, itu uswah dan qudwah kita. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah, ya, sangat banyak ya keutamaan dan kemuliaan beliau, bagaimana ya kepribadian beliau seorang ulama panutan umat. Hal itu tidak diragukan lagi, begitu banyak pujian para ulama ya tentang Imam Malik rahimahullah taala. Kemudian kapan beliau ya wafat? Beliau wafat pada tahun 179 ya, 79 Hijriyah. Dan umur beliau sittun wa thamanun sana, 86 tahun. Dan dikuburkan di mana? Di pekuburan Baqi yang ada di kota Madinah ya. Di samping dekat dengan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kaum muslimin yang pernah haji atau umrah melihat ada nama perkuburan ya Maqbar Al-Baqi. Ya. Di situ beliau dikuburkan karena beliau disebutkan dalam biografi kehidupannya, beliau tidak pernah rihlah atau keluar ke tempat yang lain, kota yang lain untuk menuntut ilmu, karena sesungguhnya di kota Madinah telah lengkap ada di sana para ulama dari kalangan ya keturunan para sahabat Nabi dan juga kaum tabi'in, dan keilmuan kaum muslimin dari sahabat tabi'in sungguh masih banyak dibahas, dikaji, dipelajari di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara sebab kenapa beliau, atau itulah sebab kenapa beliau tidak keluar rihlah ya, pergi ke tempat-tempat yang lain negeri kaum muslimin mencari ilmu atau menjumpai para ulama, karena telah tersedia, telah ada lengkap penuh ya, banyak para ulama yang masih hidup di kota Madinah tatkala itu. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Itulah sekelumnya tentang ya biografi Imam Malik rahimahullah. Mudah-mudahan yang sedikit tersebut ya menambah kecintaan kita kepada beliau, karena tidak sayang maka tidak cinta. Ya. Tidak sayang maka tidak cinta. Kalau tidak cinta, tidak akan ada usaha untuk meneladani atau berkorban untuk berjuang, ya, mempelajari, membela, mempelajari atau mencontoh dan seterusnya. Tayyib. Sekarang bagaimana akidah Imam Malik rahimahullah? Ya. Apakah akidah beliau berbeda dengan akidah para sahabat? Apakah berbeda dengan akidah para tabi'in? Apakah berbeda dengan akidah ya atba'ut tabi'in?
Apakah berbeda dengan akidah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Maka sekarang saatnya kita akan membahas dan mengkaji. Pada kesempatan kali ini karena waktu sangat terbatas, ya kita akan memulai membahas sedikit atau membaca satu nukilan perkataan Imam Malik yang berkaitan dengan prinsip dasar akidah beliau. Baik. Jadi pembahasan yang pertama akan kita jelaskan usul manhaj Imam Malik fil akidah. Prinsip dasar, landasan akidah Imam Malik. Para pemirsa, para pendengar mungkin masih ingat dahulu kita membahas akidah Imam Syafi'i. Di awal pembahasan kita jelaskan bagaimana landasan akidah Imam Syafi'i. Yang kesimpulannya adalah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita ingin melihat dan mempelajari dan membaca pernyataan Imam Malik yang menjelaskan prinsip dasar beliau beragama. Ini penting sekali. Karena zaman sekarang ini, banyak yang mengaku ahli sunnah, tapi prinsip dasar beragamanya berbeda dengan prinsip dasar ulama ahli sunnah. Nah, bahkan yang lebih mendominasi prinsip beragama adalah prinsip beragama ahlul kalam. Ya. Ini hal yang sungguh sangat menyedihkan sekali. Nah, Imam Malik rahimahullah, bagaimana prinsip beliau dalam berakidah? Ini yang dijelaskan oleh pengarang kitab Aqidah Imam Malik rahimahullah pada bab yang pertama. Babul awal, usul manhaj Imam Malik fil aqidah. Prinsip dasar akidah Imam Malik. Ya. Pembahasan yang pertama, ya, al-fasl awal, i'tisamuhu bil kitabi was sunnah wa tahdhiruhu min al-ibtida'i wat taqlid. I'tisamuhu bil kitabi was sunnah wa tahdhiruhu min al-ibtida'i wat taqlid. Yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan memperingatkan dari bahaya ibtida', yaitu membuat bid'ah, mengada-ngada dalam agama, wat taqlid dan taklid. Beliau melarang umat dari berbuat bid'ah dan taklid, yaitu mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui landasannya. Ya. Ini prinsip beliau beragama. Prinsip beliau dalam berakidah dan dalam perkara amaliyah, yaitu perkara fiqhiyah, masail fiqhiyah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka tatkala kita katakan dalam berbagai kesempatan, dalam banyak kesempatan kita mengajak umat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk berakidah, untuk beramal, mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan suatu pernyataan yang tanpa dalil, tanpa alasan. Karena inilah cara, metode, prinsip beragama yang turun-temurun yang diwariskan oleh Rasulullah kepada sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, imam-imam yang datang setelah mereka dari ulama, kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah sampai detik ini. Maka tatkala kita katakan qala Allah, qala Rasul, ya, ini dalilnya, ini hadisnya, itulah cara beragama yang benar. Ya. Jika dalam berilmu tidak dibangun di atas pondasi dan landasan yang kokoh yang seperti yang kita jelaskan tadi, maka jelas suatu keilmuan dan amal yang menyimpang. Pasti terjadi penyimpangan, pasti terjadi kekeliruan. Nah, oleh karena itu juga dalam masalah fikih, para ulama, ya, semuanya ulama yang madhab yang 4 tersebut membangun semua ilmu mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu landasan utama. Nah, kita baca sebagian dari perkataan Imam Malik pada kesempatan kali ini. Di antara perkataan atau pernyataan para ulama tentang Imam Malik, bagaimana kesungguhan beliau dalam berpegang teguh pada Al-Quran, ya, disebutkan oleh
atau dinyatakan oleh Khalid bin Nizar Al-Aili, ya, salah seorang ulama, ya, yaitu salah seorang perawi kitab Muwatta yang wafat pada tahun 222 Hijriah. Khalid bin Nizar Al-Ghassani Al-Aili, ya. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan anza' bi kitabillahi azza wa jal min Malik bin Anas." Ya. Saya tidak melihat seorang pun ulama, ya, seorang ulama anza' bi kitabillah. Maksud anza' bi kitabillah, orang yang menguasai kitabullah Al-Quran sehingga dia berdalil, ya, menjadikan dia sebagai sumber ilmu, ya, menggali atau memahami suatu hukum berdasarkan Al-Quran, yang menguasai Al-Quran, kitabullah, daripada Imam Malik bin Anas. Daripada Malik bin Anas. Ini tentunya bukan, ya, pernyataan yang berlebihan tentang hal itu, adalah kenyataan. Ya, begitulah kondisi Imam Malik. Tadi kita katakan beliau yang banyak qiraatul Quran, mushaf wa tilawah. Jadi beliau mentadabbur Al-Quran. Maka dalam pembahasan ilmu, akidah, fikih yang beliau sampaikan tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Nah, Ibnu Wahab mengatakan, "Sami'tu Malik bin Anas yaqul, ilzam ma qala Rasulullah fi hajjatil wada' amrani taraktuhuma fiikum lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Malik rahimahullah, ilzam maqalas, ikuti, pegang, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW fi hajjatil wada, di waktu haji wada, haji perpisahan yang terakhir, ya, di tahun 9 Hijriah. Apa yang katakan Nabi SAW? Amrani taraktuhuma fiikum. Ada dua perkara yang aku tinggalkan kepada kalian, wahai umatku, wahai para sahabatku. Lan tadillu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ma tamassaktum bihima, selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi prinsip dasar beragama Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka ikhwatal iman, kaum muslimin yang ingin selamat, yang ingin mengikuti, ya, manhaj yang benar, jalan yang lurus, akidah yang benar, cara beragama yang benar, ya, metode yang benar di dalam beragama, ya, inilah jalannya. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Bukan pendapat manusia, bukan pemikiran manusia di zaman sekarang ini. Bukan mereka berkreasi, berinovasi dalam mengada-ngada pernyataan, pendapat, perkataan, akidah, ya, pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, itu diantara, ya, baru dua pernyataan Imam Malik rahimahullah yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, karena waktu yang juga membatasi kita. Insya Allah, jika kita masih diberi umur oleh Allah dan sehat, kita akan bahas, akan baca pernyataan Imam Malik yang lainnya yang berkaitan dengan penjelasan atau yang menjelaskan tentang landasan beragama, prinsip dasar berakidah yang diyakini oleh Imam Malik, dan itulah yang juga harus menjadi keyakinan kita dan akidah kita, prinsip kita, metode kita di dalam beragama, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas bimbingan, nasihat, serta pelajaran manfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya yang menyimak pada kesempatan Jumat pagi yang barakah ini.
Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin memperdalam seputar pembahasan. Kami tunggu di line telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini? Di mana? Bapak Bustan di Sumatera Barat. Silakan Pak Bustan pertanyaannya. Begini Ustaz. Begini Ustaz, namanya itu ada pernah saya dengar para Ustaz mengatakan bahwa ada para ulama yang belajar 50 tahun, itu 30 tahun saja belajar adab dan 20 tahun belajar ilmu. Bukankah belajar adab itu belajar ilmu juga namanya Ustaz? Kenapa dipisah-pisahkan antara adab dan ilmu itu Ustaz? Baik. Dan adab yang dipelajari oleh ulama itu apakah tidak disampaikan kepada sekolah-sekolah Islam yang sekarang ini di daerah kita Ustaz? Baik. Di sekolah agama di wilayah kita Indonesia ini. Baik, Bapak. Terima Kemudian kasih. Ustaz, yang kedua di luar tema Ustaz, ada perbedaan daripada sunnah masalah bayar fidyah Ustaz. Ada yang mengatakan bayar fidyah itu setengah sah, yaitu 1,5 kilo. Ada yang mengatakan 1 mud, berarti kurang 1 liter. Jadi yang saya tanyakan, bagaimanakah yang dalilnya yang sahih Ustaz? Ya, baik, terima kasih Bapak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Pak Bustan ya, di Sumbar. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Nah, ya, dikisahkan dalam kehidupan para ulama, bahkan juga diantara ya murid-murid ya Imam Malik dan juga murid Imam Ahmad, di mana mereka dalam duduk bermajlis di majlis para ulama tersebut, ya ada yang mereka duduk bukan untuk mencatat hadis-hadis yang didengar, ya, tapi mereka lebih serius dan konsen dalam mengamati bagaimana sikap, perilaku, adab, tutur kata para ulama tersebut. Jadi jika yang demikian itu dinukilkan dari mereka, itu bukan hal yang aneh. Dan bukan berarti mereka tidak belajar ilmu. Ya. Tapi di sini hal yang perlu kita perhatikan, bahwa begitulah ya seharusnya sikap yang benar dalam menuntut ilmu. Nah, kena belajar ilmu bukan ya sekedar untuk menghafal perkara atau untuk mengetahui sebuah teori dari ilmu tersebut. Tapi yang lebih utama dari itu, ilmu dipelajari mewarnai sikap dan perilaku. Itu yang dengan adab, ya, atau mungkin dengan akhlak, atau mungkin karakter di zaman sekarang seperti itu. Ya. Maka kita melihat bagaimana para ulama kita dalam berilmu. Kita dapatkan dalam semua biografi mereka, terjemahan hidup mereka, biografi hidup mereka, kita dapat mereka ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran, banyak ibadah, berakhlak mulia, kan begitu. Nah, itulah sesungguhnya ilmu yang bermanfaat tadi. Bukan sekedar hanya menghafal, membaca, kemudian menguasai berbagai perkara-perkara ilmu, atau menghafal berbagai banyak dalil, tapi tidak ada pengaruh dan efek, ya, atau dalam pengaruh yang nyata dalam kehidupan. Maka itu yang dimaksud. Bukan berarti yang membedakan, tidak. Nah, oleh karena itu, sebagaimana dikatakan tadi Imam ya atau Imam Malik rahimahullah, bagaimana di waktu beliau masih kecil, ya, bagaimana ibunya ya sebelum Imam Malik pergi ke majlis Imam Rabi'ah yang ada di Madinah tatkala itu, beliau ya nasihati anaknya, wahai anakku, pergilah ke majlis Rabi'ah, belajarlah adabnya. Bagaimana ulama tersebut? Ya, bagaimana dia beradab, berilmu, bagaimana dia menyampaikan ilmu, bagaimana ibadahnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana penampilannya. Nah, bila yang demikian itu menyertai, mewarnai sikap perilaku seorang penuntut ilmu, maka dia akan tumbuh berkembang dalam suasana yang islami, yang kepribadiannya sesuai dengan kepribadian seorang penuntut ilmu. Maka dengan demikian, ilmu yang dipelajari akan menjadi berkah, akan bertambah kemuliaan,
Dan ilmu akan memuliakan dia. Kenapa? Karena adab merupakan mempelajari adab, etika dalam berilmu, ya, itu merupakan bentuk pengagungan kepada ilmu. Itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti, ya, di sini tidak ada perhatian untuk menghafal ilmu, bukan itu. Tapi yang menjadi permasalahan, banyak, ya, di zaman sekarang ini, kesalahan atau kekeliruan dalam memahami konsep belajar, yaitu bagaimana, ya, keberhasilan tadi ditinjau dari bagaimana banyak hafalannya, kecerdasannya, tinggi nilainya, IPK-nya, dan seterusnya. Ini yang keliru. Bukan begitu metode para ulama dahulunya. Jadi yang belajar tersebut, semakin belajar, semakin suci hati dan jiwa. Semakin tambah ketawaduan, tawadu, semakin tambah, ya, ketenangan, ketentraman, sikap santun, tutur kata yang, ya, baik, perilaku, muamalah. Itulah sesungguhnya tujuan dari ilmu dipelajari. Makanya di sini, ya, bagaimana dahulu para ulama salaf sangat perhatian dalam hal ini. Nah, itu yang harus zaman sekarang kita tanamkan. Bukan berarti kita menyampingkan masalah ilmu, menghafal, dan ilmu harus dihafal. Ya, hadis harus dihafal karena kita memiliki teks-teks yang sakral, yang suci, Al-Quran dan hadis yang harus dihafal. Ya, tapi tujuan dihafal tersebut bukan sekedar memperkaya wawasan kita, khazanah ilmiah kita, tapi bagaimana apa yang dihafal tersebut, ya, mewarnai sikap dan perilaku. Nah, wallahu a'lam. Adapun masalah tadi, masalah, ya, yang mungkin ditanyakan kepada Ustadz yang lebih mumpuni dalam hal ini, tapi sebagaimana yang pernah saya baca dari pendapat para ulama, ya, satu sah, ya, sebagaimana, ya, apa namanya itu, bagaimana, ya, tentang masalah fidyah tersebut. Nah, afwan, itu masalah satu itu masalah zakat, ya. Adapun masalah fidyah tersebut, ya, memang ada sedikit perbedaan dalam hal itu, berapa jumlahnya. Mungkin ditanyakan kepada yang lebih mumpuni dalam hal ini. Tapi yang jelas, ya, bisa ditanyakan kepada mungkin ustaz-ustaz yang lain tentang masalah fidyah tersebut. Mungkin mereka lebih mumpuni dalam bidangnya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, di negara kita ini banyak yang mengaku bermadhab Syafi'i. Yang saya tanyakan, apakah dalam beragama kita harus mengambil atau menjadikan satu ajaran salah satu madhab, atau kita mengambil ajaran semua madhab untuk diterapkan dalam kehidupan kita, Ustadz? Mohon penjelasan dari Ustadz. Silakan. Terima kasih kepada yang bertanya seputar masalah, ya, bermadhab, ya. Pembahasan ini sungguhnya telah dibahas oleh para ulama, ya. Bolehkah kita bermadhab? Sebelum dijelaskan, ya, kita harus memahami terlebih dahulu. Sebelum para ulama yang 4 tersebut, yang telah masyhur di kalangan kita semua, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Sebelum mereka lahir, ya, sebelumnya telah ada sahabat dan tabi'in, ya, dan juga atba'ut tabi'in. Belum dikenal ada madhab yang 4 tadi. Madhab Abu Hanifah lahir pada tahun 150 Hijriah. Wafat pada tahun 150, ya. Jadi beliau masih bersua dengan bagian sahabat. Nah, maka sebelum hal itu tidak ada dikenal dengan madhab sifulan, masing-masing dari para ulama, para sahabat, tabi'in, dan tabi'in, mereka fuqaha yang masyhur di kalangan mereka berpendapat. Permasalahan kaum yang muncul di kalangan kaum muslimin, mereka datang pada seorang ulama, bertanya, kemudian mendapatkan jawabannya, diamalkan. Begitu. Ya. Tidak ada yang mengatakan kalian harus mengikuti madhab saya. Saya bin Musa mengatakan kau harus mengikuti madhab saya. Dan imam-imam yang lain seperti itu juga. Ya.
harus mengikuti pendapat, tidak ada. Jadi sangat fleksibel sekali kehidupan mereka. Mereka mengamalkan firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Suatu yang tidak mereka ketahui, mereka datang pada alimnya, seorang ulama yang ada tempat mereka, dan banyak, alhamdulillah ulama, banyak sekali. Ya. Kemudian bertanya. Begitu sampaikan jawaban, berdasarkan dalil mereka amalkan. Ada yang perbedaan, hal yang tidak bisa dipungkiri. Pendapat, ya, seperti itu. Tapi akidah mereka sama. Tujuan mereka sebenarnya mencari kebenaran. Tidak ada fanatisme, tidak ada taklid buta. Ya. Kecuali masyarakat yang awam, mereka kaum muslimin, ya, orang-orang yang awam yang tidak ilmu, yang mereka mengikuti ulama. Itu tugas mereka. Nah, jadi secara prinsip sebelum ada madhab yang baik, itu ya hal yang fleksibel saja. Bertanya kepada ahli ilmunya. Kemudian, ya Allah menghendaki, ya, muncul setelah itu para ulama-ulama yang dengan keikhlasan mereka, sehingga Allah mengabadikan keilmuan mereka lebih dari ulama-ulama yang lain. Maka dibukukanlah, dikumpulkanlah oleh murid mereka pendapat-pendapatnya Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Nah, kemudian ya mereka biasa terdapat perbedaan dalam memahami suatu masalah, tapi semangat mereka sama, prinsip mereka sama. Apa itu? Mengikuti kebenaran dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sama semua. Bahkan yang menjadi prinsip utama madhab mereka adalah mengikuti hadis. Pernyataan yang ya semua menyepakati adalah idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadisnya sahih, itulah madhabku. Maka dalam hal ini yang selamat bagi mereka para penuntut ilmu, ya, maka mengamalkan apa yang ada dalilnya di Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu yang diperintahkan oleh para ulama. Tapi jadi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggali hal itu, yang mengikuti para ulama yang telah bisa ya diakui keilmuannya, menjadi panutan umat, imam yang 4 tersebut. Tapi dengan catatan tidak boleh fanatik. Tidak boleh fanatik mengatakan, oh ya kami madhab Syafi'i, begitu datang hadis ditolak dengan alasan madhab Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i mengatakan apabila hadis itu benar, itulah pendapatku. Aku mengatakan suatu pendapat, ternyata ada hadis yang sahih menyelisih pendapatku, maka tinggalkan pendapatku. Ambil hadis yang sahih. Seperti itu. Nah, maka dalam hal ini, ya, kemudian juga para ulama menjelaskan bagi para pemula dalam menuntut ilmu, karena ya pembahasan ilmu, disiplin ilmu, teori-teori ilmu, kaidah yang telah dibahas oleh para ulama dalam setiap mazhab tersebut, tidak ada masalah bagi penuntut ilmu. Pemula memulai dari suatu memahami satu mazhab, terus meningkat lagi untuk memahami yang lebih luas lagi, sehingga terjadi nanti perbandingan, membandingkan antara pendapat tersebut, kemudian memilih yang kuat berdasarkan dalil. Tidak masalah dalam hal seperti itu. Yang menjadi permasalahan adalah tatkala itu muncul sikap fanatisme, taklid buta, fanatisme, mengklaim bahwa kebenaran itu hanya dalam satu mazhab. Kemudian mengotak-kotakkan kaum muslimin. Kemudian menolak kebenaran dengan alasan ini tidak mazhab Syafi'i, ini tidak mazhab Maliki, ini tidak mazhab Hambali. Kapan mereka ulama tersebut mengajarkan seperti itu? Enggak pernah. Bahkan mereka mencela semuanya. La tuqallidni, wa la tuqallid Malikan, wa la Thawri. Naam. Wa khudhu mimma akhadhu. Begitu kata Imam Ahmad. Jangan taklid padaku, jangan pada Malik, jangan pada Thawri dan yang lainnya. Ambil dari mana mereka mengambil. Begitu beliau ajarkan pada murid-muridnya. Nah, oleh karena itu, secara prinsip tidak ada bermasalah. Tapi yang menjadi permasalahan tatkala menolak kebenaran dengan alasan madhab. Ini yang bermasalah. Ya. Karena itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan semangat, ya, prinsip yang diajarkan, yang didoktrinkan oleh para ulama madhab tersebut kepada murid-muridnya. Maka jelas itu hal yang menyimpang dari cara yang benar dalam beragama. Silakan, tidak ada masalah. Dalam permasalahan kuliah silakan, ya, selama itu semangatnya untuk mencari kebenaran, bukan hanya untuk melegitimasi pendapat-pendapat yang aneh, yang nyeleneh, yang ya agak asing gitu ya. Yang aneh-aneh itu yang dimunculkan, kemudian cari alasan-alasan, oh madhab ini mengatakan demikian. Tidak boleh beragama seperti itu. Beragama dengan hal yang nyata dan terang saja. Enggak boleh yang masih samar-samar,
masih yang jauh nilai kebenarannya, masih yang jauh nilai sisi pendalilannya, itu yang didukung, itu yang diperjuangkan. Sementara dalil yang sahih, jelas, sharih, nyata, jelas, sahih, itu ditinggalkan. Ini cara yang keliru dalam beragama. Maka nanti kita tidak ditanya, apa madhabmu? Dalam kubur nanti, ma madhabuka? Nggak ada itu. Ya. Madhabmu apa? Syafi'i atau Maliki atau Abu Hanafi atau Hambali? Nggak ada. Dan ditanya, man nabiyuk? Siapa nabi yang kamu ikuti? Nah, maka mari kita introspeksi diri, tinggalkan sikap fanatisme, taklid buta dalam beragama, karena itu tidak akan menyelamatkan, tidak bermanfaat bagi yang taklid, tidak bermanfaat. Nah, oleh karena itu, mari semangat mencari kebenaran, semangat mengikuti al-haq yang harus ditumbuhkan, yang didoktrinkan kepada anak didik kita, pada santri-santri kita, kepada mahasiswa-mahasiswi kita, kepada kaum muslimin. Karena itulah yang benar, itulah cara yang tepat, itulah metode yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diwasiatkan oleh mereka, yang diajarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu lebih bisa dijawab dan disampaikan pada kesempatan kali ini. Waktu yang membatasi kita, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.